Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hukum, di sini dengan Haji Yansa. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang argumentasi hukum. Argumentasi hukum adalah sebagai strategi dalam berpendapat. Ada sebuah kasus yang kronologisnya adalah sebagai berikut. Si A dari Sampit membeli barang berupa kain pakaian jadi sama si B di Banjarmasin sebanyak 50 karung dengan nilai harga 100 juta rupiah. Dibayar 50% sebelum barang yang dibeli itu keluar dari tokonya si B. 50%-nya dibayar kontan setelah barang tersebut sampai di alamat si A di Sampit sebagai pembeli. Barang tersebut dimuat dan dikirim lewat satu unit truk milik si C yang dikemudikan oleh seorang supir si D. Di tengah perjalanan, truk pengangkut barang ini tabrakan dengan satu unit truk pengangkut BBM pertama. Kedua truk terbakar hebat, habis dengan isi-isinya. Untung kedua supir masing-masing sempat melompat keluar truk 5 detik sebelum tabrakan terjadi. Kedua supir sama-sama gegar otak ringan dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sipanus Palangkaraya dalam keadaan pingsan. 2 hari kemudian, kedua supir ini siuman. Oleh dokter yang menangani kasus ini mengatakan kedua pasien ini harus dilakukan operasi berat. Terjadilah kata sepakat antara Rumah Sakit Dr. Sipanus Palangkaraya dengan kedua pasien dan keluarga. Maka operasi dilakukan. Setelah dilakukan tindakan operasi, ternyata hasil operasinya mengalami kegagalan total. Kedua pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Sipanus Palangkaraya. Sobat hukum yang berbahagia, dari kasus ini saya ingin menelusuri dari pertama, premis mayor, barang yang dikirim harus sampai, ini adalah norma. Kedua, premis minor, barang yang dikirim tidak disampaikan, ini adalah fakta hukum yang dilanggar. Kemudian yang ketiga, konklusi pelanggaran hukum telah terjadi. Akibat dari kasus ini, 3 orang mengalami kerugian material. Yang pertama adalah si A sebagai pembeli karena sudah dibayar 50%. Si B sebagai penjual karena belum dibayar 50%. Dengan si C adalah pemilik mobil truk yang habis terbakar. Pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan 1. pelanggaran hukum, apakah 2. uang prestasi, dan ketiga, ataukah ini adalah merupakan objektif opermak? Silakan sobat-sobat hukum menjawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.